Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor terbaru dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Perjalanan Pulang yang Mencekam. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Malam itu, kota telah tenggelam dalam kegelapan, kecuali beberapa titik cahaya yang bersinar redup. Denny adalah seorang pemuda berusia 25 tahun, pekerja keras yang sering harus bekerja larut malam di kantor. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia harus kembali pulang ke kos-kosannya yang jauh dengan motor. Suasana malam yang gelap dan hening membuatnya merasa mencekam saat dia memacu motornya melalui jalan-jalan sempit menuju pemakaman tua yang berlokasi di tepi kota. Di tengah ketidakpastian malam itu, mata Denny tiba-tiba terfokus pada sebuah sosok yang berdiri sendirian di pinggir jalan. Wanita itu tampak seperti bayangan di kegelapan, dengan rambut panjangnya yang tergerai di angin malam. Tubuhnya bergeming di bawah bulan pucat. Pandangan Denny yang terfokus pada wanita itu terputus ketika wanita itu tiba-tiba membalikkan wajahnya, dan sorot mata mereka bertemu. Wanita itu melambaikan tangannya padanya, seakan-akan meminta tumpangan. Denny merasa hatinya berdebar kencang saat dia terombang-ambing antara dua pikiran yang berlawanan. Dorongan empati membuatnya ingin berhenti dan memberi tumpangan pada wanita misterius tersebut. Tapi di sisi lain, ada rasa ketakutan yang tidak teridentifikasi yang membuatnya ingin melarikan diri secepat mungkin. Dalam kebingungannya, ia terperangkap dalam internal monolog yang berisikan pertarungan batinnya. Akhirnya, ketakutan itu menang. Denny merasa bahwa berhenti untuk memberi tumpangan pada wanita tersebut adalah keputusan yang terlalu beresiko. Ia menduga ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi ini, dan ia lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan pulang dengan cepat. Meskipun demikian, rasa takut dan kebingungannya belum juga hilang ketika dia menjauh dari wanita misterius itu. Denny akhirnya tiba di kos-kosannya, berharap untuk melupakan insiden mengerikan di pemakaman. Namun, suasana di dalam kos terasa aneh malam itu. Setiap langkahnya diikuti oleh perasaan bahwa ada yang memperhatikannya, meskipun dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya paranoia. Ketika Denny memutuskan untuk mandi di kamar mandinya yang sempit, rasa ketegangan semakin meningkat. Di dalam kamar mandi yang gelap, dia merasakan kehadiran yang aneh, seolah-olah ada mata yang memperhatikannya, mengintai dari balik bayangan yang menyeramkan. Saat dia mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Suasana di dalam kamar mandi menjadi lebih menakutkan, dan Denny menggigil ketika dia melihat bayangan samar-samar bergerak di balik tirai kamar mandi. Hatinya berdegup kencang, dan dia merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Denny keluar dari kamar mandi dengan ketakutan yang menggelayuti dirinya. Meskipun dia berusaha tidur, ketakutan terus menghantuinya. Suasana di dalam kamar kosnya terasa semakin gelap dan menyeramkan. Ketika Denny berbaring di tempat tidurnya, dia merasa ada yang lain ikut berbaring bersamanya. Meskipun tidak ada yang terlihat, rasa ketidaknyamanan yang mencapai puncaknya, dan Denny merasa terperangkap dalam kehadiran yang tidak terlihat. Ia mencoba berteriak,
Namun suaranya tidak bisa keluar. Teror itu semakin menggila dan Denny harus mencari cara untuk mengakhiri terornya yang mengerikan sebelum terlambat. Ketika Denny terus berjuang melawan kehadiran yang tidak terlihat yang menghantuinya, ia berusaha keras untuk tetap tenang. Meskipun tidak tahu apa yang ia hadapi, ia tahu bahwa ia harus mencari jawaban. Denny memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita misterius yang ia temui di pemakaman malam itu. Dengan gemetar, ia menyalakan komputer dan mulai mencari berita atau cerita terkait pemakaman tersebut. Saat ia menjelajahi berbagai sumber, Denny menemukan berita tentang seorang wanita yang meninggal secara tragis di dekat pemakaman beberapa tahun yang lalu. Wanita itu bernama Elisa. Dulu sering meminta tumpangan dari orang-orang yang melewati pemakaman di malam hari. Konon, ia tewas dalam kecelakaan saat mencoba menyeberangi jalan. Dengan informasi yang ia dapatkan, Denny semakin yakin bahwa wanita misterius yang ia temui di pemakaman adalah Elisa yang meninggal tragis tersebut. Namun pertanyaan yang masih menghantuinya adalah, mengapa Elisa kembali dan mengganggunya? Ia mulai mencari informasi lebih lanjut tentang kematian Elisa dan mungkin ada hubungannya dengan rumah kos yang ditempatinya. Denny juga mencoba mencari tahu cara untuk mengusir atau menyelamatkan diri dari kehadiran Elisa yang mengerikan. Dia menemukan beberapa petunjuk dari berbagai sumber yang mengatakan bahwa ada ritual khusus untuk menghentikan penasaran roh. Namun, apakah dia berani mencoba ritual tersebut? Dengan hati yang berdegup kencang, Denny memutuskan untuk mencoba ritual tersebut. Ia membeli bahan-bahan yang diperlukan termasuk lilin, garam, dan bunga. Malam itu, di dalam kamar kos yang mencekam, dia melakukan ritual dengan penuh keyakinan, berharap untuk menghentikan terornya. Saat ritual berlangsung, atmosfer kamar menjadi semakin tegang. Lilin bergetar dan cahayanya menyala dengan sendirinya. Denny merasakan kehadiran Elisa semakin mendekat, dan ia harus melanjutkan ritualnya dengan tangan gemetar. Akankah ritual ini berhasil mengusir Elisa, atau malah memancing kemarahan lebih lanjut? Tiba-tiba, dalam sekejap, suasana kamar berubah. Teriakan Elisa yang menakutkan memenuhi udara, dan Denny merasa ia sedang diseret oleh kekuatan tidak terlihat. Ia merasakan sakit yang luar biasa dan hampir kehilangan kesadaran. Ketika Denny terbangun, ia mendapati dirinya terbaring sendirian di kamar kos yang tenang. Elisa sudah tidak ada. Ia menghela nafas lega, meskipun masih merasa trauma dengan pengalaman yang baru saja ia alami. Apakah Elisa benar-benar telah pergi atau hanya sementara? Denny tidak tahu, tapi ia berharap bahwa kehadiran mengerikan itu telah berakhir. Waktu pun terus berjalan. Denny melanjutkan hidupnya dengan perasaan campur aduk. Ia berusaha untuk melupakan kejadian mengerikan yang ia alami. Namun, kenangan akan Elisa selalu menghantui pikirannya. Apa yang membuat Elisa kembali dari kematian untuk mengganggunya akan tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Ia hanya berdoa agar ia dapat hidup tanpa kehadiran yang tidak terlihat dan ketakutan yang mencekam. Satu lagi, cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Mimpi Buruk akan segera Mimin bawakan buat kalian semua. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Ketika malam itu tiba, suasana di rumah menjadi semakin hening. Satu-satunya cahaya yang menyinari kamarku adalah cahaya temaram dari lampu tidurku.
Aku mulai merasa kantuk merayap perlahan, tetapi tiba-tiba terdengar ketukan lembut di pintu depan. Segera saja aku melongok ke arah pintu dan melihat melalui celah gorden jendela. Hatiku berdebar saat melihat sosok adik perempuanku, Rani, berdiri di luar pintu. Aku segera membuka pintu dan berkata, "Rani, kenapa kamu pulang sendirian? Ayah dan ibu pergi ke rumah kakek dan nenek kan?" Namun Rani tidak menjawab. Matanya kosong, hampa, seolah-olah tidak ada kehidupan di dalamnya. Suasana menjadi semakin aneh saat dia tetap diam dan hanya berdiri di sana. Aku merasa khawatir dan mencoba mengajaknya masuk. "Ayo Rani, masuklah ke dalam. Kenapa kamu diam saja?" kataku dengan nada cemas. Tanpa kata-kata, Rani akhirnya masuk ke dalam rumah dan berjalan menuju kamarnya dengan langkah gontai. Aku mengikutinya dengan hati-hati, merasa semakin cemas dengan tingkah aneh adikku. Begitu dia masuk ke dalam kamar, pintu kamarnya dengan cepat terkunci rapat. Apa yang sedang kamu lakukan, Rani?" tanyaku panik melalui pintu. Tidak ada jawaban dari dalam kamar. Aku mencoba membuka pintu tetapi tidak bisa. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang mencegahnya. Aku memutuskan untuk kembali ke kamarku dan mencoba meredakan ketegangan. Beberapa menit berlalu dan aku merasa semakin mengantuk. Aku memutuskan untuk tidur. Tetapi sebelum mataku terpejam, ponselku bergetar dengan pesan WhatsApp masuk, dan saat aku membaca pesannya aku terkejut. Pesan itu berasal dari nomor ayahku dan isinya sangat aneh. Kami bertiga, ayah, ibu, dan juga Rani akan menginap di rumah kakek selama 2-3 hari. Kamu baik-baik saja di rumah ya? Aku merasa semakin bingung. Jika ayah, ibuku, dan Rani di rumah kakek, maka siapa yang ada di sini bersamaku? Aku tidak tahan lagi dan mencoba membuka pintu kamar sosok Rani tadi, tetapi tetap tidak bisa. Ketika aku mulai memahami kengerian yang tengah terjadi, aku mendengar langkah-langkah perlahan dari dalam kamar Rani. Pintu kamarnya perlahan-lahan terbuka, dan apa yang aku lihat membuat bulu kuduku merinding. Di depan mataku berdiri sosok yang sangat mirip dengan Rani. Tetapi itu bukanlah adikku. Wajahnya pucat, mata kosong, dan tersenyum dengan senyuman yang mengerikan. "Kamu telah membuka pintuku. Sekarang aku bebas," katanya dengan suara seram. Aku tersentak dari tidurku, menyadari bahwa itu hanya mimpi buruk. Keringat mengalir dari tubuhku, dan aku segera mencari ponselku untuk memastikan bahwa pesan dari ayahku adalah nyata. Saat aku membaca pesannya, memang betul, ayah, ibu, dan Rani benar-benar sedang menginap di rumah kakek nenek. Namun, ketakutan dalam mimpi itu masih membayangi pikiranku. Sosok yang mirip Rani dengan senyuman yang mengerikan tetap menghantui pikiranku. Dan aku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di malam itu jika aku benar-benar tinggal sendirian di rumah? Ketakutan dari mimpi itu masih merayap di dalam diriku ketika aku mencoba mengatasi gejolak perasaan. Aku merasa aneh bahwa mimpi tersebut begitu hidup dan mencekam, membuatku sulit untuk memisahkan antara kenyataan dan ilusi. Namun, dengan ponselku yang membenarkan bahwa ayah, ibu, dan Rani benar-benar di rumah kakek nenek, aku mencoba untuk meredakan ketegangan. Tapi, aku memutuskan untuk melakukan beberapa langkah untuk memastikan bahwa rumahku benar-benar aman. Pertama, aku memeriksa semua pintu dan jendela, memastikan semuanya terkunci rapat. Aku juga menghidupkan lampu di seluruh rumah untuk membuat suasana
terasa lebih terang dan aman. Setelah itu, aku berpikir untuk memeriksa kembali kamar Rani, hanya untuk memastikan bahwa di sana kosong, tidak ada orang. Ketika aku mendekati pintu kamarnya, aku merasa keringat dingin mengalir di punggungku. Aku menarik pegangan pintu dengan hati-hati dan membukanya perlahan. Kamar Rani masih dalam keadaan gelap, dan aku takut untuk membukanya. Tapi akhirnya aku memberanikan diri untuk membukanya, dan ternyata aku melihat di atas tempat tidurnya. Jantungku seperti berhenti berdetak. Badanku merinding dan aku mendadak terdiam kaku. Di sana, di kamar adikku, aku melihat sosok seseorang yang mirip Rani terlihat tidur dengan nyenyak. Dia terbaring di tempat tidurnya dengan selimut menutupi sebagian tubuhnya, dan nafasnya yang teratur menunjukkan bahwa dia benar-benar dalam tidur yang nyaman. Kembali lagi, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis. Kali ini berjudul Cermin Kamar 202. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak. Tentu saja kalau kalian berani. Namaku Aji. Waktu itu, aku dan sejumlah pegawai kantorku sedang mengikuti pelatihan di luar kota. Para peserta menginap di sebuah hotel. Satu kamar berisi 2 orang. Aku beruntung berbagi kamar dengan temanku Hendra, dan kami mendapatkan nomor kamar 202. Rencananya, kami akan menginap di hotel ini selama 2 hari. Namun, pada hari kedua pelatihan, Hendra harus izin pulang karena istrinya yang sedang hamil besar sakit. Aku merasa kasihan padanya, tapi tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya aku tinggal sendirian di kamar hotel yang sunyi. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, aku bersiap untuk tidur. Aku menggosok gigi di kamar mandi dan tiba-tiba terdengar suara berisik dari sana. Suara itu mirip dengan ketukan-ketukan yang keras dan tidak teratur. Aku menghentikan sikat gigi dan mendengarkan dengan seksama. Itu suara apa ya? Kataku dalam hati. Aku berpikir mungkin ada tamu lain yang bermasalah di kamar sebelah. Jadi, aku keluar dari kamar mandi untuk memeriksa. Tapi saat aku mencari di kamar mandi, tidak ada siapa-siapa. Aku merasa aneh. Tapi, aku yakin aku sendirian di kamar ini. Aneh sekali. Apa mungkin hanya khayalan saja? Sementara aku merenung, suara ketukan-ketukan itu muncul lagi. Kali ini terdengar lebih keras dan jelas. Aku terdorong untuk mencari sumber suara itu. Aku memeriksa wastafel, shower, dan toilet. Tapi semuanya kosong. Aku semakin bingung. Di mana sumber suara itu? Aku mencoba membuka lemari kamar mandi, tetapi tidak ada yang ada di dalamnya. Saat aku berbalik untuk keluar, suara itu muncul lagi. Kali ini terdengar seperti berbicara dengan suara yang menakutkan. Terdengar bisikan lembut. Aji. Siapa itu? Hendra? Apa kamu kembali? Kataku heran campur takut. Bisikan misterius itu muncul lagi. Aji, aku di dalam cermin. Aku memandang cermin besar di atas wastafel dengan takjub. Cermin itu memantulkan gambaranku yang takut, tetapi di balik pantulan itu ada sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Aku merasa kedinginan merayap di punggungku. Apa yang kamu inginkan?
kataku memberanikan diri. Aku terperangkap di dalam cermin ini selama bertahun-tahun, kata bisikan itu. Aku tidak percaya. Terperangkap? Siapa kamu? Tanyaku. Dengan suara sedih, bisikan misterius itu melanjutkan perkataannya. Aku adalah Citra, seorang pelukis. Aku menciptakan lukisan yang ajaib, jendela menuju dunia lain. Tetapi aku terperangkap di dalam cermin ini saat mencoba melarikan diri. Aku mencoba memahami. Jadi, kamu adalah roh yang terperangkap di sini? Tanya aku. Suara misterius itu seperti tersenyum. Iya, dan aku haus akan kebebasan. Aku ingin kamu menggantikan posisiku di dalam cermin ini. Aku merasa tertekan oleh tawaran yang aneh ini. Apa yang harus aku lakukan? Teror di dalam kamar mandi itu semakin kuat, dan aku merasa diriku semakin terjebak dalam situasi yang mengerikan. Menggantikanmu di dalam cermin? Apa yang kamu tawarkan kepadaku? Tanyaku ragu. Suara misterius itu menjawab sambil berusaha memikat. Kekuatan supranatural, Aji. Aku bisa memberimu kekuatan yang tidak terbayangkan. Kamu akan memiliki keabadian, kekuatan-kekuatan magis, dan dunia yang tidak terbatas. Semua itu bisa menjadi milikmu jika kamu mau mengambil tawaranku. Aku berpikir sejenak. Tawaran itu menggoda, tetapi aku juga merasa takut akan konsekuensinya. Aku takut terperangkap di dalam cermin seperti Citra. Aku berpikir keras, tapi apa harga yang harus aku bayar? Hanya satu, Aji. Menggantikan posisiku di dalam cermin ini. Kamu akan bebas dari sini, dan aku akan terbebas ke dunia ini, jawabnya. Saat aku terus mempertimbangkan tawaran itu, pintu kamar terbuka dengan keras. Hendra, temanku yang tadi malam pulang, muncul di ambang pintu. Dengan muka pucat, Hendra berkata, Aji, aku harus kembali. Istriku tiba-tiba sembuh, dan aku merasa harus segera pulang. Aku terkejut. Hendra, apa yang terjadi? Hendra menceritakan bagaimana istrinya yang sakit tiba-tiba merasa jauh lebih baik, dan dia merasa perlu kembali ke hotel untuk menemuiku. Aku merasa lega, tetapi juga merasa bersalah karena telah mempertimbangkan tawaran yang misterius tadi. Hendra, tadi ada sesuatu di dalam kamar mandi, suara misterius, dan cermin itu. Hendra tampak pucat dan bingung. Dia memasuki kamar mandi tetapi tidak melihat apa-apa. Aji, kamu yakin kamu baik-baik saja? Aku menjelaskan semuanya kepada Hendra, termasuk tawaran yang diberikan oleh Citra, roh yang terperangkap di dalam cermin. Hendra tampak skeptis. Dengan tegas Hendra menjawab, Aji, aku tidak tahu apa yang terjadi di sini, tapi kita harus tetap bersama. Aku tidak akan pernah meninggalkan temanku dalam situasi seperti ini. Aku merasa lega mendengarnya. Kami berdua bersama-sama berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar mandi itu, dan apa yang mungkin menyebabkan suara misterius dan tawaran yang mengerikan. Kami berdua terus menginvestigasi kamar mandi, mencari petunjuk yang mungkin terkait dengan Citra. Saat kami mendekati cermin besar di atas wastafel, kami merasa sesuatu yang aneh. Cermin itu mulai memancarkan cahaya lembut dan misterius. Hendra, lihat cermin itu, teriakku. Apa yang terjadi? Tanya Hendra dengan raut wajah tampak kagum. Ketika kami mendekati cermin, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah portal misterius terbuka di dalam cermin, mengungkapkan dunia yang berbeda di sisi lainnya.
Kami berdua memandang ke dalam portal itu dengan takjub. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika suara Citra terdengar lagi, kali ini dengan suara yang berbeda. "Terima kasih, Hendra dan Aji. Kalian telah membebaskanku." Kami terkejut mendengar kata-kata itu. Dan tiba-tiba kami menyadari bahwa tawaran Citra sebenarnya adalah sebuah ujian. Dia ingin melihat apakah kami akan mengorbankan satu sama lain untuk keuntungan pribadi. Dia ingin melihat apakah kita akan saling mendukung atau egois, kata Hendra. Kita hampir terperangkap dalam kutukan ini, kataku menyesal. Kami berdua merasa bersyukur telah memilih untuk tetap bersama dan saling mendukung. Portal di dalam cermin pun perlahan-lahan tertutup kembali, mengirim Citra ke dunianya yang lain.